Masih bersama saya Budi Mantanurjo di Satu Meja The Forum. Kembali kepada Bung Kodari. Bung Kodari, sebetulnya posisi Anda itu realistis, pesimis, optimis terhadap pelaksanaan pilkada di era pandemi seperti Desember 2020? Bukan semua, Bang. Apa itu? Saya H2C, harap-harap cemas. Harap-harap cemas. Oh, ya berarti optimis dan pesimis. Saya berharap pilkada bisa diselenggarakan ya dengan segera, karena walau bagaimanapun yang namanya agenda pemerintahan itu tentu harus diselesaikan supaya bisa bergerak kepada agenda berikutnya. Oke. Tapi saya juga cemas bahwa ya jangan sampai pilkada 2020 itu menjadi epicentrum nasional begitu ya. Epicentrum untuk apa? Untuk infeksi COVID-19. Oke. Nah, ini belum dibahas, tapi saya mau mengingatkan begini. Menurut catatan saya, DPT-nya 106 juta, ya. 270 pilkada itu. Kemudian TPS-nya ada 305 ribu, sekitar 305 ribu. Jangan sampai ini tiap TPS ini menjadi titik penyebaran dari virus COVID 2019. Daerah-daerah yang tadinya tidak ada, jadi ada ya? Masih sedikit menjadi ada. Nah, coba bayangkan skala orang yang terlibat. Ya, katakanlah 70% dari 106 itu yang datang ke TPS. Itu sudah 74 juta. Petugas di tiap TPS ada 10 misalnya. Panwasnya 1. Wakil dari partai 16 katakanlah yang kirim wakil 10. Itu sendiri sudah 6 juta. Jadi 74 juta tambah 6 juta 80 juta orang. Oke, jadi bisa epicentrum nasional ya? Jadi menurut saya begini, saya pengen mendengar bagaimana kemudian misalnya ya manajemen pengaturan pemilih katakanlah misalnya dibagi tiap jam begitu ya. Oke, baik Bung Kodari. Oke, baik, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, jadi gimana kalau posisi Mbak Titi, tingkat partisipasi pemilihnya akan tinggi? Kalau saya dapat interaksi dari pelukis Hardi gitu, dia mengatakan ya ada keinginan masyarakat untuk memilih di era pandemi seperti sekarang ya? Iya, keinginan kalau kita berdasar survei dari Kompas yang terakhir dirilis, kan saat ini pilkada bukan prioritas masyarakat kita. Kalaupun ada yang ingin pergi, itu di bawah angka 70%. 64. Nah itu, 64%. Nah itu kalau kita lihat perjalanan pilkada dan pemilu kita, kalau dari sisi ingin pergi ke TPS, tapi jangan dilepaskan dari, itu cukup rendah kalau dari berbagai survei sebelum-sebelumnya. Tetapi jangan dilepaskan, Mas Budiman, dengan pertanyaan survei yang lain. Apakah mereka mengalami kekhawatiran atau keraguan? Kekhawatirannya itu jauh lebih tinggi. Bahwa mereka bisa terpapar. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Kodari. Tetapi yang ingin saya garis bawahi, tantangan terbesar kita dari pilkada di tengah pandemi, bila dia tidak dipersiapkan dengan regulasi, anggaran, dan kapasitas, adalah dia bisa memicu memori kolektif yang buruk soal praktik demokrasi dan elektoral kita. Cukuplah 2019 yang kita punya memori kolektif kurang baik terhadap korban, 2020 jangan kita ulangi. Jadi pilkadanya 2021 saja. Baik. Bung Ilham, jadi gimana? Tadi kan memberikan catatan-catatan khusus untuk simulasi dan lain sebagainya. KPU mempersiapkannya gimana? Kita juga akan melakukan simulasi dalam waktu dekat. Dalam artian kemudian bagaimana mekanisme tadi seperti kata Bang Kodari bilang, apakah kemudian pemilih yang datang duluan, kemudian diberikan waktu sekitar sekian menit, 20 orang dulu terlebih dahulu untuk kemudian dicek, masuk ke dalam berapa orang dan sebagainya, itu sedang kita atur. Nah, sebetulnya nanti kita mendapatkan format yang paling tepat itu seperti apa. Sama seperti misalnya ketika pemilu 2019. Itu disebutkan paling banyak 500 orang. Dalam waktu kemudian kita harus selesaikan 1 hari. Nah, kemudian kita buat simulasi, kita punya formulasi, akhirnya kita buat 1 TPS 300. Nah, sama seperti sekarang. Jadi simulasi kunci meyakinkan masyarakat ya? Betul. Tadinya bahkan kemudian di undang-undang disebutkan paling banyak 800 orang. Bagaimana mungkin 800 orang berkumpul 1 TPS? Nah, bagaimana kita kemudian meminimalisir? Akhirnya kita sepakat dengan DPR itu jadi 500 per TPS. Oke, baik. Bung Mardhani, ini ada kekhawatiran termasuk tadi Hardi pelukis yang mengatakan kalau saya sih mendingan nggak usah nyoblos lah. Sebetulnya ngapain nyoblos daripada KPPS-nya mungkin aman, kalau saya terpapar jadi seperti apa? Gimana kalau Anda meyakinkan tingkat partisipasi politik di era pilkada ini? Wajar, publik mungkin masih belum aware ya karena memang COVID masih tinggi. Dan wajar juga karena kita, KPU khususnya, kami di Komisi 2 akan selalu membantu KPU untuk independen dan sosialisasi.
Tapi biasanya getting closer itu public interest makin tinggi. Kalau nggak ada gelombang kedua ya? Kalau nggak ada gelombang kedua. Kalau ada gelombang kedua ada pasal 201. Ya ditunda lagi ya? Masih aman. Okay. Nah, bahasanya gini, sesuatu yang pasti jangan dikalahkan oleh sesuatu yang belum pasti. Okay. Toh kita punya gugus Meskipun tugas. maksudnya antisipasi ya? Iya, kita punya gugus tugas. Menurut saya pemerintah sedang melakukan tugasnya. Kami di DPR selalu menyatakan untuk kasus pandemi ini, kami oposisi nih ya. Tapi untuk pandemi ini nggak ada oposisi, nggak ada koalisi. Sepakat, ya? Karena pandemi ini beyond government, ini humanity. Nah karena itu, ayo Pak Bahtiar jadi saksi, sana jadi saksi, semua berat kok. Tapi ayo kita put all the thing on the table. Gotong royong ya? Betul, siapa namanya Kodari, betul. Di kemarin Kodari kalau itu sedikit, kita bisa nggak jam 6 mulainya, jam 3 selesainya. Masing-masing yang dapat surat panggilan itu sudah ada. Anda datang 07.00 sampai 07.15. Bahkan kita siapin kursinya berjarak dari sehingga semuanya mekanisme kita rapikan, kita kerja karena tadi sudah ambil keputusan ya harus kita kerjakan. Gimana Pak Bahtiar, kalau seandainya sebelum 9 Desember kemudian ada gelombang kedua, ada apa yang kemudian terinfeksi cukup tinggi, ini siapa yang mengatakan ini ditunda lagi atau tetap jalan, siapa say terakhirnya? Pertama saya tidak berandai-andai karena tanda-tanda untuk gelombang kedua itu belum ada variabel. Ya, karena gelombang pertama belum terjadi ya? Iya, itu satu. Yang kedua, justru poin pentingnya gini, bagaimana mengubah situasi pandemi menjadi peluang. Peluang jadi masyarakat justru berpeluang mendapatkan pemimpin di masa krisis, dan krisis ini kan kita bukan hadapi hanya 2021. Jangan bicara pemimpin ini yang kita siapkan untuk 5 tahun ke depan. Datanya gini Bang, 270 kepala daerah itu berakhirnya Februari 2021. Anda bisa bayangkan kalau ada PLT 270 orang kepala daerah. Kalau 1-2 selesai Bang. Yang untuk PLT itu kami Bang, tapi kita tidak lakukan itu. Justru kita mau melanjutkan demokrasi kita, melanjutkan sistem ketenagaran kita. Justru di saat krisis kita perlu pemimpin yang legitimate tadi. Nah, bagaimana mengubah peluang? Jadi pemimpin yang lain dapat krisis akan lebih baik ya? Justru rakyat nanti sara-sara itu yang mau memperoleh suara dengan dulu mengkapitalisasi sara, justru akan hilang. Justru sekarang akan terjadi pertarungan gagasan bagi pasangan calon, gagasan mana yang terbaik mengatasi pandemi, situasi. Justru ujian bagi mereka. Nah, justru pertarungan gagasannya menjadi lebih baik. Bang Ilham, jadi Bang Mardhani, Kodari, dan Mbak Titi. Menggelar pilkada pada masa pandemi bukanlah wujud semata-mata kesetiaan sebuah negara pada demokrasi. Kengototan menggelar pilkada tanpa persiapan dan kalkulasi yang matang bisa berubah menjadi kekonyolan demokrasi itu sendiri. Langkah kurang hati-hati bisa membahayakan kesehatan publik dan juga kesehatan demokrasi itu sendiri. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.